Assalamualaikum guys. Kali ini gua berkunjung ke rumahnya Komandan Sapari. Komandan Sapari ini, beliau ini Komandan 002 di Ciblek Club Jakarta. Nah, ini orangnya nih. Kali ini gua kenapa bisa main ke sini? Gua ingin mewakilkan teman-teman dan para pemula mungkin yang sempat bertanya di grup CCJ, tapi belum ada jawaban, mungkin dari para senior, dari teman-teman juga, karena kan semua nggak merhatiin HP. Kali ini gue kasih kesempatan untuk teman-teman yang ingin bertanya di grup Ciblek Club Jakarta lewat status gue, bakalan gue tanyain sama Komandan CCJ langsung. Selamat malam, Dan. Selamat malam, Bang Dimas. Terima kasih ini udah mau mampir ke sini. Pulang gantang, undangan 5 sesi ya. Perih banget ya. Gimana, Om? Tapi nggak perih kan, udah makan kan? Udah makan soto tadi. Mantep, kalau bisa kencang lagi. Sebentar, Om. Kan nata napas dulu nih. Gimana, Om? Begini, saya datang kemari pengen mewakili teman-teman sekalian yang sekiranya pengen tahu nih kenapa Cibleknya begini, kenapa settingannya harus begini, kenapa ada apa dan ada apa dengan Ciblek AADC. Kayaknya buku fenomenal itu. Iya, akhirnya saya update status di Ciblek Club Jakarta untuk mewakili teman-teman. Nah, akhirnya udah banyak dapat hasil nih di status-status, di komentar-komentar. Nah, bakalan gue tanya satu-satu dan gue sebutin nama Facebooknya ya. Untuk yang pertama nih, ada dari Diko Ribas. Diko Ribas itu dari tim Kepara Tim. Dia orang Bekasi. Dia nyanyi begini: biar jauh-jauh nggak kondangan, gimana caranya, Dan? Biar jauh-jauh nggak kondangan, sebenarnya nggak usah beli tiket. Pasti nggak kondangan. Datang nggak gantang. Iya, datang beli kopi, duduk di pinggir gantangan, ya kan? Nonton teriak-teriak, nggak kondangan. Jangankan kok jauh, yang deket aja kondangan, apalagi jauh gitu loh. Kalau buat kita semuanya ibaratnya yang udah bangkotan begini, mau deket mau jauh kondangan ya sama saja. Katanya kita klub Ciblek ini mengutamakan silaturahmi katanya. Jadi untuk Om Diko Ribas, kalau nggak mau kondangan ya nggak usah beli tiket. Gitu aja, simpel aja, Om. Simpel, Om Diko. Nggak perlu dibikin ribet. Biar jauh-jauh nggak kondangan, itu datang nggak usah beli tiket. Jadi penonton saja. Nempel aja Meng Nanggok. Nah, Pasti jajan. satu lagi, Om, ada kuncinya. Ke warung sebut saja namanya Om Dimas, Mbok. Makan gratis. Nih, udah dijawab ya, Om Udah Diko. dijawab ya. Ini untuk pertanyaan selanjutnya dari Yayan. Yayan ini ternyata Mbah Goleki. Nama Facebook ada Herlambang, ada Goleki, ada Yayan, ada Goleki Dalan. Mbah Goleki ini orang kawi-kawi. Begini pertanyaannya: berapa persen pengaruh pur buat jagoan atau Ciblek untuk performa di gantangan? Mohon narasumbernya jangan penjual atau pembuat pur. Narasumber pas banget, komandannya langsung. Jadi kalau ditanya berapa presentasi pengaruh atau efek dari pur buat Ciblek lomba, itu kan? Kalau ada yang bilang gua nggak perlu pakai pur macem-macem, racikan sebagainya, yang penting perawatan konsisten, memang iya ada sekian persen. Berapa presentasinya? Kalau yang penting pur perawatan ya bisa dibilang 50% itu perawatan, betul. Tapi kembali lagi, semua Ciblek itu punya karakter dan punya sifatnya masing-masing. Contohnya, Ciblek yang memiliki karakter birahi tinggi tidak perlu pakai pur racikan macam-macam, cukup buatan pabrik, warna coklat, warna hijau, cukup untuk menaikkan birahinya. Ditambah dengan EF-nya, jangkrik, kulit rompong, proto, kulit kandang dan sebagainya. Kalau presentasi untuk yang pur bermerek ya bisa juga.
Contohnya nggak usah disebut lah merek apa aja, berbagai macam merek ada dari si A, si B, si C. Nah sekarang kalau saya tanya, saya kembalikan nih sama Bang Goleki atau Om Yayan, itu mah cuma isapan jempol. Saya tahu sekarang Bang Goleki juga pakai pur racikan sendiri, bukan dari brand mana, brand A, brand B, bukan, brand sendiri, pur warna merah. Itu pun saya tahu kombinasi atau komposisinya apa aja juga tahu. Saya pun berani mau menantang, berani nggak burung dengan yang karakter yang sama ini purnya saya ganti. Enggak, saya pakai pur ini nggak ada efeknya. Oke, sekarang pur yang dipakai per hari ini saya tarik, saya ganti pur yang, mohon maaf, pur yang dengan dosis rendah. Tidak akan berani, karena rata-rata ciblek ya punya bakat masing-masing, punya tingkat birahi masing-masing, begitu. Tapi kalau dibilang pur apa yang paling tinggi, paling cocok, jangan, itu brand merek, nanti endorse-nya mahal, apalagi dengan label yang 002 katanya. Yang mau endorse pur-pur yang katanya udah mewah, langsung dipromosi nama Komandan 002, dijamin ratingnya naik. Nah, Berarti ternyata Om Yayan itu atau Mbak Goleki sebenarnya udah pakai pur racikan sendiri. sudah, saya udah tahu pur racikannya, komposisinya, kalau kita sebut namanya pur merah. Pur merah. Pur merah. Iya, saya juga berani taruhan. Kalau memang saya pun pakai pur biasa juara, ya udah. Mulai besok saya tarik tuh pur merah, saya ganti pur biasa yang saya beli di kios. Yang harganya 5.000, berani atau tidak? Gitu. Memang ada efeknya, berapa persen? Bisa dibilang 85% pur sangat berpengaruh. Apalagi orang seperti saya dengan waktu yang sangat sibuk, kemudian waktu jemurnya juga singkat, perawatan yang apa adanya tuh sangat berpengaruh sekali. 85% berpengaruh. Lainnya itu ya perawatan. Gitu. Berarti sebenarnya intinya memahami karakter ciblek. Gitu. Tuh, untuk Mbak Goleki atau Om Yayan, pertanyaan udah dijawab langsung sama komandannya. Purnya udah ketahuan, warnanya udah ketahuan, komposisinya juga udah ketahuan. Oke, sekarang ke pertanyaan nomor 3. Ini pertanyaan langsung dari Awagens. Nama Facebook Awagens. Awagens ini tidak lain tidak bukan pemain ciblek, udah lama juga. Dia orang Pasar Minggu. Dia termasuk sesepuh juga lah itu di CCJ. Ini dia nanya nih. Dia ngirim video sih sebenarnya. Kurang lebih sih videonya burungnya ngebrand aja, tapi ada ciapnya. Dia nanya, biar burung ngebrand doang, nggak ada ciap-ciapnya, diapain ya? Burung ciblek biar ngebrand tidak ada ciap-ciapnya. Hampir semua burung itu ya punya brand, walaupun nggak semuanya, ada sebagian yang nggak ada brandnya gitu kan. Tapi itu udah karakter dari orok biasanya. Di sini dia dijelasin, satu memang kalau itu pemasternya full brand, kadang bawaan juga full brand. Tapi kalau buang ciaknya ya susah untuk dibuang ciaknya. Sama aja, makan pisang juga kulitnya jangan dibuang dulu kan. Kalau kita jual harus ada kulitnya, pisangnya baru dia makan. Nah ini burung ciblek ada brandnya. Kalau udah dari kecil udah ada ciapnya, udah ada, kalau orang Sunda bilang variasinya. Kalau dibuang setahu saya sih tidak bisa untuk dibuang. Itu seperti itu kan bawahnya. Sampai mabung berkali-kali pun bedanya ciblek dengan burung yang lain susah untuk dibuang untuk variasinya. Untuk brandnya tetap ada, tapi buang variasinya saya belum berani jamin, ataupun belum pernah denger orang atau sesepuh atau master lah yang bisa ngebuang ciap atau lagu matinya di brandnya itu. Anggap aja lah itu bonus, ya perlu dibuang. Untuk dan awal suhu saya, master saya dari Pasar Minggu, pesan saya cuma satu, dan burungnya ente bagus-bagus ya kan, materi mewah, terus juga jam terbangnya tinggi. Kalau bisa kurang joki nanti bilang sama saya, kotor semua kandangnya, dan itu di bawah sampai bikin gunung, ngalahin gunung salak. Nanti biar Om Johan atau siapa, Om Deddy, aku suruh ke
pasar minggu nih bersihin kandangnya yang kotor banget. Kadang-kadang saya geli kalau gitu. Ya Dan ya, pesan saya cuma satu Dan, karpet diganti kalau udah buluk. Gitu aja Dan ya. Tapi menurut ente sendiri nih Dan, Hmm. main Ciblek udah lama. Pernah nemuin atau pernah lihat atau pernah denger nggak yang namanya Ciblek cuman brand doang itu? Saya minimal pernah denger sendiri, itu minimal 3. Pernah denger sendiri, bahkan pernah megang saya. Ibaratnya bukan megang dalam arti nyentuh, bukan. Saya pernah ngerawat burung itu bener-bener 3 itu lagunya. Lagunya Tapi 3. lagunya 3, bener pernah saya megang itu. Itu punyanya anak saya DJ juga. Cuman 3 ini nguncinya kebangetan, lama-lama semuanya. Tapi bener 3. Burung agak giras. Yang katanya kalau saya bilang semi kristal tidak usah dibedain. Cuman yang rapat, brand sama siak 3 saja. Cuman yang itu nyari lagunya setengah mati, ngunci semuanya. Tapi Pernah. tetap ada siap. Tetap ada Tapi siapnya. tetap siap. Kalau memang tidak ada siapnya atau burung itu ada yang bilang saya punya Ciblek full brand. Satu lagi, Om Dimas saldonya masih cukup buat ngebayarinnya. Itu aja Dan. Pokoknya kalem aja Dan. Ternyata dan awal mungkin 1001 atau mungkin nggak ada sama sekali yang Ciblek brand doang. Dan mungkin susah juga untuk Ciblek yang udah tua tiba-tiba lagunya bisa dihilangin. Siap brand, jadi brand doang. Oke, Danawa udah dijawab itu pertanyaannya sama Komandan 002. Sekarang lanjut lagi nih ke pertanyaan Ade Tenkas. Ade Tenkas. Saya mau nanya, biar brand bisa ngunci gimana settingannya? Brand biar ngunci settingannya. Mau di setting kayak apa, kalau memang bakatnya dari oroknya itu tidak bisa ngunci ya tidak bakalan bisa ngunci. Tapi kalau bicara perawatan ya, satu adalah satu ketelatenan, 2 keikhlasan, 3 kasih sayang, dan ini konsisten. Yang pertama, kenapa harus kita perawatan kasih sayang semuanya itu tadi yang saya sebutin. Kalau ngasihnya asal-asal juga tidak maksimal. Contoh, mandi pagi, kemudian ganti pur, ada lagi pemberian pola jemur, kemudian kalau bahasa sini bilang keparan atau umbaran, kalau memang tidak perlu dijemur, itu juga penting. Purnya apa? Pur banyak banget macam variasi merek, dari yang boom industri, kemudian buatan pabrik pun ada, nggak usah disebut merek, ada di sini. Terus untuk EF-nya apa settingannya? EF itu macam-macam, udah tak sebutin tadi, jangkrik, ulet Hongkong, kroto, ulet kandang. Kadang pernah saya coba pakai kelabang, saya pernah coba juga pakai ulet Jerman, saya potong-potong. Itu sesuai dengan kita sendiri, keinginan kita, karena burung tidak bisa bicara. Kalau bisa bicara, kita bisa ajak sharing. Yang kedua, kita harus memahami karakter. Oh, Ciblek saya doyan kroto enggak ya? Doyan jangkrik apa enggak? Apa memang doyan jangkrik enggak doyan kroto? Atau doyan kroto enggak doyan jangkrik? Atau hanya sebatas ulet Hongkong doang? Karena ini perawatan kita masing-masing. Yang penting konsisten perawatannya. Mudah-mudahan dengan perawatan konsisten, Ciblek bisa seperti yang kita inginkan. Mungkin seperti itu, Om Dimas. Itu jawaban dari Komandan Sapari, Om Ade. Jadi biar Ciblek ngunci itu lihat dulu dari karakter si Ciblek ini dari awalnya punya bakat ngunci atau enggak. Kalau memang ada, itu tinggal tergantung lanjutannya rawatannya. Harus sabar, telaten, dan kita memahamin karakternya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Nih, nih yang ugal-ugalan mau sekalian disebutkan Ya, nih. boleh. Nih, ini dari ada aki-aki condet nih. cuman dia ngetik nih nama Facebook Arif Syarif Ahmad. Dia ngetik
Aku tanya apa ya? Itu apa sih, Nan? Ini salah satu sesepuhnya DBJ, salah satu ibaratnya adalah pengayomnya DBJ, guru kita, suhu kita yang saat ini sedang semedi, lagi nyaman-nyamannya, lagi ibaratnya vakum sementara. Beliau juga yang saya hormatin, Om Arif. Mudah-mudahan segera berlalu, bisa ganteng bareng lagi. Jika ada pertanyaan yang spek, yang detail, bisa ke saya atau Om Dimas. Ingat satu, dan nomor WhatsApp saya masih yang lama, rekening saya juga masih yang lama. Jadi tidak usah sungkan-sungkan lagi ya, Dan Arif ya. Dan saya masih ingat Jalan Kecodet, belakang kantor pos. Siap OTW dan dipanggil saja. Ada pertanyaan lagi Om Dimas? Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nih pertanyaan berikutnya dari Kidong babahnya Jidan. Iya, dari nama Facebook Kidong babahnya Jidan. Dia nanya, gimana rasanya kalah volume di gantangan ya? Kalah volume Ciblek. Mungkin Om Kidong dulu waktu masih muda belum main Ciblek, mungkin pernah namanya kalah tenar nih sama rival pacarnya. Itu rasanya sakitnya sama, kalah volume. Gimana rasanya kalah volume? Ya mungkin dulu maaf banget ya kan, kita masih muda, kalah tenar sama pasangan kita. Kembali lagi ke tema kalah volume. Kalah volume itu saya sendiri pun saya akuin, saya punya Ciblek yang volumenya kurang gitu. Cara ngakalin sebenarnya saya tahu dengan cara sedikit nakal. Cuman kalau kembali lagi tujuan saya silaturahmi, apa manfaat dan faedahnya begitu. Kurang volume itu kalau kita bicara usia biasanya berpengaruh juga. Secara perawatan berpengaruh juga. Yang ketiga, usia perawatan juga kadang memang basicnya memang begitu, terlalu galak. Jadi nguber, burung itu nguber lawan. Jadi tenaga buat ngeluarin suara kalah dengan tenaga buat lompat biasanya ada. Kalau buat ngakalin ya biasanya jemur, vitamin juga ada beberapa vitamin, cuman kembali lagi penjemuran juga penting begitu. Rasanya bagaimana ya? Rasanya begitu. Ya perih, bukan perih lagi tuh. Perih banget Om Kidong. Beberapa kali saya pun hafal dengan Cibleknya si A, karakter yang kurang volume, biasanya ngakalinya gantangan dilengkap 1, lengkap 2. Kadang juga ada mojok sendiri di pojokan kayak kan sepat juga ada. Tujuannya juga apa? Buat ngakalin volume begitu. Tapi kan tujuan utama kita main Ciblek katanya silaturahmi katanya kan. Tapi kan kadang silaturahmi itu kan kegeser dengan namanya ambisi. Ambisi kalau udah naik biasanya pakainya emosi gitu. Salam hormat buat teman-teman yang di Kulon sana, KCMB dan kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa nanti Om Kidong, kita ketemu lagi, ganteng bareng-bareng lagi. Mudah-mudahan diberikan kesehatan Om Kidong ya. Oke Om Kidong udah dijawab nih sama komandan. Nih sekarang next ke pertanyaan berikutnya. Yang paling panjang. Enggak, kita lengkap dulu nih. Ada pertanyaan spesial cuman kita di akhir video. Ini kita lengkap ke Muhammad Ferdiansyah. Dia mau tanya dong, apakah Ciblek bisa besar dan mutasi kayak cupang? Kalau bicara mutasi memang ada Om. Ciblek khususnya yang kita lombain di Jakarta, saya bicara di Jakarta dulu ya, di area saya. Ciblek yang kita lombakan dari jenis Ciblek kebun. Untuk variasinya ada 3. Ciblek kuning, Ciblek semi, Ciblek kristal. Kristal ini katanya ada lagi di atasnya kristal, namanya kipas Ciblek kapas. Kalau bicara mutasi, memang ada. Mutasinya begini, Ciblek kuning bisa mutasi jadi Ciblek semi. Tapi hampir susah dan hampir mustahil kuning jadi kristal. Nah, di tahap kedua, Ciblek semi. Semi itu
kuningnya hanya sedikit-sedikit, belum nggak sekuning yang jenis kuning. Ini biasanya dari bawah dada sampai ke dekat ekor ini kuningnya nggak terlalu tebal, kecuali yang jenis kuning. Ini kalau mutasi, yang semi ini kalau mutasi bisa dibilang kristal. Nah, di sini nih banyak dilemanya, banyak simpang siurnya, banyak dramanya di sini nih. Dramanya di sini. Ciblek semi udah tua dijual diposting dengan istilah ciblek kristal. Ciblek semi udah mutasi warna dibilang ini ciblek kristal yang belum putih semuanya. Ada yang bilang ini semi dengan jenis daerah ini memang semi di daerah A ini agak kayak kristal nih. Ini kalau di daerah saya ya ini bukan semi, ini kristal. Padahal sebenarnya semi dengan kristal itu memang beda variasinya. Nah, kalau yang bicara dengan yang kristal, memang biasa di daerah-daerah yang bercuaca dingin, di Tasik, di Garut, biasanya dengan jenis yang kristal. Ya terus aku ada lagi ya yang namanya cipas. Kalau orang sini bilang ciblek kapas, dari leher sampai ke dekat ekor semuanya putih seperti kapas. Ya memang ada, tapi memang jenisnya tidak banyak. Dari 4 ini paling bagus yang mana ya? Sebenarnya paling bagus, semuanya bagus, tergantung kita memeliharanya. Terus kalau buat lomba, yang mana yang bagus ya? Kalau yang mana buat lomba, yang dicari brandnya, bukan dari jenisnya. Bisa juga semi kuning dulu deh, kuning ngebrand, semi ngepik, kristal nembak rapet, cipas ciak-ciak, yang juara yang kuning. Kok nggak bisa yang juara yang kristal? Ini mohon maaf, bukanin saya so pinter. Setahu saya yang udah beberapa tahun ini main ciblek itu juri tidak pernah nanya kastanya ciblek. Yang dicari adalah lagu koinnya, brand. Itu saja Om. Mudah-mudahan sedikit penjabaran saya ini bisa membantu pertanyaannya Om yang tadi bertanya Om Dimas. Terima kasih. Ya, jadi pada intinya untuk ciblek itu mau ciblek kristal, mau ciblek semi, mau ciblek kapas, ciblek gunung, pada intinya kalau setiap di gantangan itu juri nggak pernah nanya kasta itu ciblek apa. Yang juri tahu hanyalah yang juri nilai, itu yang penting poin. Itu adalah brand senjata utama dan poin utama. Kita lanjut ke pertanyaan Om Saiful Bahri, nama Facebook Saiful Bahri. Jadi itu nama-nama Facebook yang tadi saya sebut, kalian bisa join, bisa invite, bisa berteman. Itu semua pemain-pemain ciblek, untuk belajar ciblek juga bisa ke situ. Ini sekarang pertanyaan dari Om Saiful Bahri ya. Gimana caranya punya amunisi gurih tapi dananya perih? Amunisi gurih Tapi dananya perih. Iya. Padahal setahu saya main ciblek nanggok aja perih, apalagi kondangan jauh lebih perih. Tapi saya pengen punya amunisi gurih. Ya kalau mau ya mohon maaf nih Om ya, ke tempat saya ada yang gurih nih. Kalau mau di PM ya bisa, rekening saya masih yang lama, bisa didatengin ke sini, alamat masih yang lama. Salam buat Om Saiful ya, Om Saiful Bahri. Main-main ke sini, pempek ada Om, kita ngobrol-ngobrol lagi. Kalau yang amunisinya pengen yang gurih-gurih sih ada, dengan harga yang fantastis. Karena setahu saya harga ciblek sekarang lumayan Om, untuk kalangan kita yang udah tahu. Kita nggak usah bicara yang mereka yang tidak tahu harga. Kalau tidak tahu harga memang harganya fantastis Om. Fantastis dibandingkan dengan burung yang lain yang notabene kelasnya rame. Kelas ciblek itu yang kelasnya sepi tapi harga burungnya memang fantastis. Burungnya kecil, Iya. gengsinya tinggi. Itu burungnya kecil, harganya tinggi, gengsinya habis-habisan tingginya, luar biasa. Nanggoknya perih, Kalungnya kalahnya apa lagi? Aduh.
Oke, udah dijawab ya Om Saiful. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari tidak lain tidak bukan, nama Facebook Ekowok yang Kunanti. Ekowok yang Kunanti ini menanyakan gini. Untuk birahi burung saat digantangan biar nggak mandek. Kebanyakan di bawah gacor, di atas bengong. Apa karena mental, demam gantangan, atau karena birahi? Untuk Om Eko ya, yang nama Facebooknya lebih banget itu. Ini kalau nggak salahnya orang yang kecil, mungil, yang di Facebook sama history yang gacor, tapi kalau ketemu dokem ini ya, jangan ente Om, mohon maaf banget nih ya, maaf banget nih kan, yang main Cibleknya belum 1 abad Om. Saya udah main Ciblek udah 3 abad aja masih bingung Om nyari settingan seperti itu. Masih mending Om, ente kalau bilang di lapangan gacor ya, yang aneh bawa Om, di rumah gacor nyampe lapangan dokem, bagaimana saya bisa ngasih penjelasan? Setidaknya kita ada berusaha, datang ke gantangan ya kita mau gantang. Kalau tidak bisa, ibarat nggak mau bunyi, nggak bisa aja, lillahi ta'ala, saya udah usaha. Setidaknya sudah ada niat saya pengen dalam Ciblek, pengen silaturahmi. Seperti yang ini, yang pertanyaan Om Eko ini sebenarnya pertanyaan dari dulu banget kayak begini nongol terus Om. Cuman kalau kita jabarin mungkin bisa dibukain di buku ASDC kali Om, halaman 98 di bab 8 Om. Itu tulisannya detail banget Om. Pokoknya intinya dari yang tadi disampaikan, coba sering-sering dibawa ke gantangan, sesering bawa ke gantangan dulu, pengenalan, dijauhin, kemudian biasanya pakai cewekan, dicas dulu gitu kan. Dekat ke lapangan nggak instan seperti itu, walaupun susah ya, memang susah. Saya sendiri sering ngalamin kayak begitu, di rumah gacor, di jalan gacor, nyampe lapangan gacor, baru mau naik diem jelek. Kendalanya apa? Belum terbiasa gantangan mungkin, atau salah satu Ciblek saya mungkin takut dengan warna terang, pakai natep juga bisa. Tapi untuk yang biasanya model-model seperti ini, bisa kita bilang belum mapan gantangan, belum siap untuk digantangkan. Kita harus mengulik lagi settingannya, sering-sering dibawa ke gantangan. Mudah-mudahan Om Eko bisa membantu, bisa memberi pencerahan yang tadi saya sampaikan. Mohon maaf Om Eko ya kalau sedikit kurang berkenan. Monggo Om Dimas. Oke, next kita lanjut ke pertanyaan spesial ini. Pertanyaan spesial banget. Ini saya untuk mencari atau untuk menemukan jawaban ini langsung ke narasumbernya yang pas, yang paten, yang oke. Ini sama-sama disimak ya, karena ini panjang banget ketika ini Om Anas Cungkring, nama Facebook ya. Dia nanya begini, ikut nanya dong, barangkali ada yang meneliti dampak psikologi bagi orang yang memelihara Ciblek. Misalkan orangnya jadi suka ngebrand, atau nembak rapet, atau yang baperan sering jelepat, atau ada yang jagoan di medsos pas ketemu langsung tiba-tiba dokem, atau ada yang jumawa kayak Ciblek ngebrand panjang-panjang dan nagen, atau jadi sombong persis Ciblek dengan gaya khasnya jika bertemu sejenisnya. Dan teriak lantang dan sifat Ciblek yang paling bahaya adalah walaupun dalam rumah tetap aja perang. Mohon maaf jika ada pertanyaan yang salah. Monggo Komandan dijelaskan. Pertanyaan dari Om Anas nih. Selamat malam Om Anas, selamat malam Pak Guru. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang ketiga yang saya terima. Cuman dengan pertanyaan Om Anas ketiga ini dibantu Om Dimas, saya akan menjawab sebisa mungkin. Mohon maaf ya Om Anas sebelumnya ya, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan nanti dengan jawaban saya, mohon dimaklumin ya Om ya. Akan saya jawab dari atas dulu Om. Barangkali ada dampak psikologi, misalkan orangnya jadi suka ngebrand atau nembak rapet. Ini pengalaman pribadi saya Om, bukan katanya Om Dimas, bukan katanya Om Dede atau kata siapa, saya ngalamin sendiri. Kebetulan saya sebelum di komunitas sekarang
Ciblek Club Jakarta ini dulu saya juga ikut komunitas Om, di komunitas selain burung ciblek. Nuansanya memang adem Om, adem, kemudian tidak ada huru hara, tidak ada gontok-gontokan, cuman rasa kekeluargaannya yang saya tidak dapat. Jadi ibaratnya kita seperti jalan sendiri-sendiri meskipun kita itu komunitas. Akhirnya saya memutuskan untuk masuk ke komunitas ciblek. Awalnya pun saya kaget Om, oh begini ya, oh begini ya. Pelan-pelan akan saya memahaminya. Oh ternyata pemain ciblek itu unik. Komunitasnya itu unik Om, bukan hanya di, saya sebutin, bukan hanya di Jakarta, khususnya Ciblek Club Jakarta. Dari komunitas-komunitas besar di tetangga-tetangga kita tuh juga begitu. Biasanya nih Om, adrenalin kita naik ketika itu burung itu ngebrand. Bohong banget kalau burung kita ngebrand di gantangan kita tidak ikut euforia tuh, hampir jarang. Biasanya kita itu ikut euforianya, ikut naik. Nembak rapet ngebrand, baperan sering jelepat, baperan. Dibilang baperan memang iya Om, tapi nggak semua pemain ciblek itu baperan. Karena baperan itu biasanya dari karakter kita sendiri Om, dari watak kita sendiri, baperan. Sering dilepas, ya memang khususnya di komunitas ciblek ini Om. Kalau nggak kuat dilepas beneran Om, beneran. Kalau nggak kuat bener-bener, makanya jangan coba-coba main ciblek kalau nggak kuat. Harganya mahal, perawatannya mahal, lombanya seminggu sekali seminggu sekali kondangan, ketemu teman ceng-cengan, pokoknya mah bener-bener luar biasa komunitas ciblek itu. Terus ada juga yang jagoan di media sosial, pas ketemu langsung dokem. Ini juga panjang Om kalau dijelasin. Begini Om, ada yang tipikalnya begini, asli, memang dari dia memang asli begini. Om Simon asli dalam arti itu memang orangnya begini. Dia cuman berani di media sosial. Kalau ketemu mandokem, bahasanya kan gitu. Tapi yang setahu saya biasanya itu hanya ya buat lucu-lucuan aja, biar rame, iseng-iseng aja. Aslinya mah nggak begitu, aslinya mah nggak suka baperin orang, nggak suka ngecengin orang. Ini hanya lucu-lucuan saja. Tapi kalau memang ada ya ada, banyak yang seperti ini. Terus atau jumawa kayak ciblek ngebrand panjang-panjang dan nagen. Saya pernah dibantu sama salah satu dari sesepuh cici juga mengamatin pemain ciblek. Memang benar, banyak sekali kita pemain ciblek itu bisa kebawa dengan suasananya atau adrenalinnya di suasana ciblek. Boleh diadu dan boleh banding-banding. Dari kelas ujung sampai kelas bawah semua lomba kicau itu cuma kelas ciblek yang memang euforianya, adrenalinnya benar-benar luar biasa. Karena saya juga pernah gantang lapwet, pernah gantang cuca hijau, pernah gantang kacer, kelas pernah gantang murai batu. Adrenalinnya nggak sekuat ketika kita dapat brand ciblek mau gantang. Ini jangankan maaf banget Om ya, cuman duit jatuh Om, 1.000, 2.000, 50.000 Om, pipis pun kita tahan Om, adrenalinnya luar biasa. Terus atau jadi sombong persis seperti ciblek dengan gaya khasnya, jika bertemu sejenisnya akan teriak lantang. Enggak juga Om, enggak juga. Banyak yang seperti itu ya memang, tapi enggak semuanya. Apalagi pemain ciblek itu lantang ya. Memang karakter ciblek kecil itu suaranya lantang memang iya. Terus ciblek yang paling bahaya adalah mereka walaupun dalam satu rumah tetap aja perang. Ini tulisan terakhir ini kalau kita jabarkan agak dalam arti agak sensitif Om. Jadi kenapa sih? Ini kalau kita bicara bahasanya itu kosakata atau seandainya, bukan seandainya ya, atau bahasanya itu secara kita lihat, secara kita kasat mata, memang benar ciblek satu rumah nih ada di atas saya ada,
di depan ada, di belakang ada, tetap perang, suaranya akan saut-sautan. Tapi yang dimaksud Om Anas ini saya tahu, walaupun satu rumah tetap aja perang, ya memang benar. Satu komunitas, satu tim, satu alamat, saya tidak nyebut alamat mana, komunitas biasa masih gontok-gontokan gitu loh. Buat apa sih mereka gontok-gontokan? Ya memang itu adrenalinnya Ciblek. Terus kalau dibilang satu rumah tetap aja perang, ya mohon maaf Om ya, mohon maaf nih, kita satu komunitas hanya ketemu di lapangan, atau ketemunya lah ibaratnya ketemunya udah besar. Ada juga Om satu komunitas, satu keluarga gontok-gontokan gara-gara Ciblek juga ada. Yang namanya manusia. Tapi kembali lagi Om, yang namanya Ciblek tetap di hati kita. Kalau boleh nitip pesan satu buat Pak Guru Anas. Ini mohon maaf ya, saya juga tahu Pak Guru orang yang berpendidikan tinggi, yang berilmu. Saya hanya pengen menyampaikan satu pesan saja. Boleh kita hobi Ciblek, boleh kita hobi gandang Ciblek, memelihara Ciblek. Satu, kita tidak boleh meniru atau seperti karakternya Ciblek yang seperti Om Anas tadi sampaikan. Ciblek itu kalau ketemu lawannya tegap berdiri, ngangkat kepala, angkat ekor, dia seakan-akan menantang bahwa saya juaranya. Tapi ketika ketemu yang lawannya lebih, Ciblek biasanya akan diem di pojokan, kaki nunduk ke bawah, kepala juga seperti seakan-akan nggak ada mental. Ini seperti ini, mohon maaf ya Om ya, dengan karakter seperti ini jangan ditiru. Kita masih sama-sama pemain Ciblek juga, untuk bukan pemain Ciblek, semua komunitas, semua kicomania juga tidak ingin yang namanya gesekan, tidak ingin yang namanya saling adu kontroversi. Mudah-mudahan Om Anas terjawab dengan pertanyaan saya. Kalau memang ada yang kurang berkenan, saya pribadi dan saya mewakili komunitas saya dan Om Dimas, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan Om Anas sekeluarga diberikan kesehatan semuanya. Itu aja Om Dimas mungkin yang saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya bisa memberikan sedikit pengetahuan. Iya, bukan sharing pengalaman. Bukan saya menggurui, bukan ya. Saya bukan siapa-siapa gitu. Oke, guys. Tadi semua pertanyaan yang sempat gua posting status di grup Ciblek Klub Jakarta udah dijawab semua sama Komandan Sapari. Kurang lebihnya mohon maaf, segitu hanya pengetahuan dan sharing-sharing yang dapat kita kulik dari komandan, dan kita dapat jawabannya dari Komandan 002 langsung di Ciblek Klub Jakarta. Moga bermanfaat dan moga bisa diterima oleh rekan-rekan semua. Dan sebenarnya gue juga nggak cuman posting di Ciblek Klub Jakarta ya, gue cuman berapa grup gue posting, cuman ada juga nih yang nimpalin pertanyaan ya di Ciblek Lovers Bekasi CLB. Ini ada 2 pertanyaan, tapi kalau bisa dilihat-lihat sih ini sebenarnya satu tujuan. Kayak dari Ahmad Fatoni sama Abuy, dia nanya begini, dan ini pertanyaan terakhir ya guys. Solusi merawat Ciblek bahan yang belum ngepur dan Ciblek mudah hutan bahan biar cepat bunyi gimana? Oke, kalau bahasa kasarnya ngepurin Ciblek bahasanya, kalau bisa Om, saya pun sendiri pernah ngalamin dulu Om. Beli ombyokan 100.000 dapat 4 dulu Om. Dipurin, dijual. Dipurin, nunggu bunyi susah, lama. Kita kalkulasi lagi, harga bahan nyepur sama biaya perawatan sampai bunyi, sampai ibaratnya gacor lah.
itu kalau kita hitung kalkulasi itu kita lebih puas, lebih ada namanya kepuasan batin kita beli lolohan Om. Kita beli lolohan, kita rawat dari nol, dari kecil, bisa lebih jinak, bisa kita masterin yang lebih bagus. Masterannya pakai apa Om? Bisa pakai ciblek asli, kenari, ciblek gunung, ciblek semi, ciblek pari, pakai MP3 pun sebenarnya kalau kepepet juga nggak apa-apa. Nah, kalau supaya pakai cepet bunyi gimana Om ya? Sampai detik ini pun saya belum pernah nemuin ciblek muda hutan atau bahan Om Yokan bisa gacor, bisa kalau gacor kadang ada ya, bisa ngebrand, apalagi bisa juara untuk lomba. Itu untuk kelasnya itu sangat berat. Jadi pesan saya mudah-mudahan diterima untuk Om yang di Bekasi. Saya bisa minta tolong barangkali atau minta masukannya, coba beli lolohan. Gimana beli lolohannya? Di postingan CCC biasanya sering ada lewat, bisa online juga bisa, ataupun pesan dari ke branding juga ada. Sekarang banyak kok branding yang punya sertifikat, yang di Jakarta pun juga ada. Itu hasilnya akan lebih memuaskan dibandingkan kita beli Om Yokan 3 hari mati, beli seminggu mati, udah hidup, bunyinya lama, girasnya itu nggak ketulungan. Apalagi kita dari komunitas semuanya itu lagi gencar-gencarnya stop Om Yokan, kita go ke breedingnya, kita mencoba untuk ternak ciblek, dan sekarang udah banyak yang berhasil. Mudah-mudahan ciblek di alam tidak punah. Kita beralih membeli ciblek atau kita merawat ciblek dari hasil branding teman-teman kita yang dari nol susah payah sudah membangun citra untuk branding ciblek. Mudah-mudahan ciblek bisa sekelas dengan burung yang lain Om, tidak dianaktirikan atau didiskriminasikan, atau bahasanya itu apa ya, belum sepadan dengan burung yang lain begitu. Mudah-mudahan ciblek semakin tinggi kastanya dibandingkan dengan burung yang lain. Baca Om Dimas, mungkin ada lagi? Oke, itu jawaban yang sangat konkret untuk dari Ahmad, Patoni, dan Abuy. Pada intinya hindari beli Om Yokan, hindari beli tangkap liar, utamakan kalau mau miara ciblek untuk hasil yang memuaskan itu dari lolohan, atau dari breeding. Peternak udah banyak kayak KBCI dan lain-lain, itu udah banyak. Memang harganya memang lebih mahal sedikit dibanding Om Yokan, tapi kalau dipikir-pikir lagi, harga Om Yokan dibanding kita hidupin sampai ngepur sampai gacor itu habisnya pasti lebih mahal dari kita beli lolohan. Dan hasil lolohan itu sebenarnya lebih baik karena dia bisa jadi jinak, dan kita juga bisa memasterinya atau mengisi amunisi senjata itu dengan semau kita, brandnya mau seperti apa. Jadi untuk Om Aduy dan Om siapa ini, Pak Tony, mudah-mudahan saran-saran ini diterima, dan mudah-mudahan kita bisa lanjut beli lolohan. Banyak kok di posting-postingan.